Pemerintah berupaya memastikan bahwa penanganan COVID-19 tepat dan aman, khususnya dalam pemberian vaksin yang diharapkan bisa mencegah penyebaran corona yang lebih luas. Kini sudah ada 1,2 juta dosis vaksin yang tiba di Indonesia. Bagaimana langkah selanjutnya yang disiapkan oleh Badan POM dan Bio Farma sebagai unit yang akan ikut memproduksi vaksin sebagai hasil kerjasama dengan Sinovac dari Tiongkok. Kita bahas bersama Direktur Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan Lucia Rizka Andalusia. Selamat malam Ibu Rizka. Selamat malam. Dan juga Corporate Secretary PT Bio Farma Persero Bambang Herianto yang sekaligus menjabat sebagai juru bicara vaksinasi Bio Farma. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Bu Rizka lebih dulu ya. Iya. Vaksin sudah tiba. Presiden mengatakan tahapan selanjutnya menunggu evaluasi dari Badan POM supaya bisa segera didistribusikan. Saya tebak pasti dengan menggunakan emergency use authorization begitu ya. Bagaimana sejauh ini evaluasinya? Apakah ada koordinasi yang mendalam dengan teman-teman dari Universitas Padjadjaran yang sedang menjalankan fase ketiga uji klinis? Baik, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa seluruh prosedur harus dilalui dengan baik dan vaksin yang akan digunakan harus terbukti bahwa itu aman dan berkhasiat. Nah, selama ini Badan POM sudah melakukan koordinasi ya dengan para peneliti yang ada di Universitas Padjadjaran untuk menghasilkan data-data dukung yang diperlukan dalam pemberian persetujuan emergency use authorization nantinya. Uji klinik tersebut saat ini progresnya sudah baik ya sesuai dengan timeline. Seluruh subjek uji klinik yang ada di Bandung sudah mendapatkan 2 kali suntikan. Seperti kita ketahui, vaksin ini menggunakan 2 kali suntikan. Nah, saat ini sedang dalam pemantauan untuk melihat keamanan dan efektivitasnya. Nah, pemantauan itu tidak cukup sekali. Ada pemantauan 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Nah, data-data inilah yang nantinya akan diberikan kepada POM untuk sebagai bukti data dukung pemberian emergency use authorization tersebut. Bu Rizka, begini, saya beberapa waktu yang lalu berbincang dengan Prof. Kus Nandi Rusmil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan uji klinis tahap ketiga di Bandung, Universitas Padjadjaran. Prof. Kus bilang bahwa untuk suntikan kedua saja masih banyak yang diberikan pada bulan Desember ini, awal bulan kemarin. Sehingga kemungkinan besar preliminary finding-nya baru bisa disiapkan mungkin bulan April atau Maret atau April begitu, untuk kemudian finding sepenuhnya akan bisa disampaikan selanjutnya, Mei. Untuk sejauh ini, apa yang jadi keyakinan dari Badan POM untuk sudah menyatakan nantinya akan ada emergency use authorization ketika baru beberapa pekan yang lalu suntikan yang kedua baru saja diberikan pada para peserta uji klinis? Oke. Dalam suatu desain uji klinik, kita mempunyai suatu perhitungan statistik. Ada yang namanya interim report atau interim analysis. Interim report tersebut tidak mengharuskan semua subjek harus selesai untuk dipantau. Kita mempunyai suatu perhitungan di mana dalam jumlah tersebut kita sudah dapat menjawab bahwa itu dapat memberikan data dukung khasiat dan keamanan. Selain itu, kita juga tidak lupa bahwa uji klinik ini bukan kita lakukan sendiri, tapi uji klinik ini merupakan suatu uji klinik multicenter, di mana dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya yang paling besar adalah di Brasil. Nah, mereka sudah lebih dahulu dan dengan jumlah subjek yang lebih besar daripada di Indonesia. Jadi data-data itu nanti bisa kita gabungkan dan kita lakukan analisis untuk mendapatkan final report-nya nanti. Oke, koreksi kalau saya salah, yang saya tahu Brasil baru akan mengeluarkan hasilnya tanggal 15 Desember ya Bu ya? Iya, direncanakan. Kayaknya mereka baru merapatkan membahas kemarin kayaknya. Tapi di Brasil juga di sana ada presidennya, saya dengar juga tidak setuju dengan menggunakan Sinovac ini, tapi karena alasan politis bukan karena alasan yang lain. Nah, ini jadi menarik karena di sana kemungkinan besar baru setelah tanggal 15 Desember ada hasil, tapi di sisi lain kalau beberapa epidemiolog betul kekhawatiran mereka bahwa mungkin nanti strain-nya bisa jadi agak berbeda dengan yang di Indonesia. Bagaimana cara memastikan kalau di sana hasilnya positif,
yang di kita juga bisa dipastikan bahwa memang tidak jauh-jauh berbeda simpangan strain ini yang bisa dihadang oleh si vaksin ini, Bu? Oh, tidak. Kalau untuk perbedaan strain ya untuk vaksin, perbedaan strain untuk vaksin inactivated ini tidak terlalu berpengaruh pada efektivitas vaksin dengan perbedaan strain tersebut. Rasanya kita bisa menggabungkan nanti data-data tersebut. Oke, sebelum saya ke Pak Bambang, Bu, yang sejauh ini terlibat dalam evaluasi untuk perencanaan pengeluaran emergency use authorization siapa saja? Di Badan POM kita mempunyai suatu mekanisme evaluasi suatu obat atau vaksin yang baru dengan membahas bersama Komite Nasional Penilai Obat. Nah, Komite Nasional Penilai Obat itu terdiri dari para ahli dalam berbagai bidang ya. Kalau khususnya untuk vaksin ini, kita membahas tentunya dengan ahli-ahli yang berasal dari kepakaran di bidang vaksin. Dan tidak lupa juga kita mengikutsertakan ITAGI ya, para ahli yang tergabung dalam ITAGI atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Nah, ini kita akan membahas untuk mulai dari pelaksanaan uji kliniknya kita sudah membahas bersama para ahli. Oke. Nah, mumpung pembahasannya banyak sekali, tadi ada beberapa ahli ITAGI juga begitu. Kalau kita lihat di beberapa tempat lain di Inggris sudah menggunakan Pfizer, sudah mulai inokulasinya. Kemudian di Amerika Serikat baru saja diloloskan oleh FDA. Adakah Badan POM juga mungkin sekaligus memberikan masukan begitu kepada pemerintah untuk mengejar juga yang memang sudah yakin dipakai oleh negara-negara lain? Ya, itu bisa saja. Selama para pengembang vaksin tersebut nanti akan mendaftarkan dan pemerintah akan memperhitungkan dan mempertimbangkan, nanti tugas Badan POM adalah mengevaluasi terkait dengan khasiat keamanan vaksin itu. Baik, saya pindah ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan vaksin sudah jadi, tapi katanya pemerintah juga akan memesan bahan baku yang nantinya akan diproduksi lagi oleh Bio Farma. Bagaimana memastikan bahwa produksi yang dibikin oleh Bio Farma ini benar-benar sama dengan yang barang jadi yang kita beli dari Sinovac? Ya, jadi begini, ada dua skema yang sedang kita tempuh ya Mbak ya. Yang pertama adalah pembelian vaksin jadi yang kemarin 1,2 juta sudah datang dan nanti 1,8. Jadi ini bagian dari 3 juta vaksin jadi. Kemudian ada satu skema lagi bahwa Bio Farma ini akan mendatangkan balek yang setengah jadi nanti akan diproses di Bio Farma. Nah, tentunya aspek mutu penting di sini dan kami juga dievaluasi oleh Badan POM untuk persiapan memproduksi vaksin COVID ini dari balek gitu. Jadi tentunya semua proses ini harus benar-benar sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh WHO. Termasuk juga dalam proses produksinya nanti. Oke, yang bulk ini ya? Iya. Oke, tapi persiapannya untuk produksi seperti apa? Ya, kami sudah siapkan ada 2 fasilitas yang akan digunakan dan itu dua-duanya sudah diperiksa juga oleh Badan POM. Di mana saja Pak Bambang? Ada 2 kita karena gedungnya dalam bentuk angka ya, ada gedung 43, ada gedung 21 dan dua-duanya sudah dilihat, diperiksa dan diaudit oleh Badan POM. Kemampuan produksinya? Oh ya, totalnya total kapasitas dari 2 fasilitas tersebut sekitar 250 juta dosis, yang satu fasilitas 100, satu fasilitas lainnya 150 juta. Oke, jadi 250 juta dosis. Iya, berapa lama produksinya? Per tahun, dalam 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Iya. Oke, berarti kalau satu orang harus disuntik 2 dosis, ini dalam 1 tahun bisa mengcover sekitar 125 juta orang ya? Iya, betul. Tapi kan nanti tergantung suplai dari baleknya juga, Mbak. Tidak, karena kan ini balek setengah jadi yang kita ambil dari Sinovac. Jadi ada keterbatasan suplai juga. Saya harus jeda sejenak. Perbincangan saya dengan Pak Bambang dan Bu Rizka akan saya lanjutkan sesaat lagi. Anda tetap bersama kami.